عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا من خير خلق عند الله. الصلاة والسلام عليك يا من صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا من خير خلق عند الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, sesungguhnya kami berkumpul di sini dari pagi sehingga tengah hari ini, ya Allah. Tidak lain, hanya semata-mata untuk menyerap bagaimana pengorbanan Habibur Rahman, kekasihmu ya Allah, bagaimana perjuangannya terhadap umat, terhadap diri kami. Kami coba untuk masukkan ke dalam hati kami, tapi hati kami keras ya Allah. Kami coba masukkan ke dalam jiwa kami pengertian perjuangan dari air mata Rasulullah, tapi hati kami kaku dan beku ya Allah. Apakah disebabkan dosa yang sudah terlalu banyak kami lakukan ya Rahman, yang menyebabkan kami tidak dapat menghayati ya Allah apa yang telah kami disampaikan? Jangan kau biarkan ya Allah hati kami keras disebabkan dosa yang telah kami lakukan selama ini, disebabkan kealpaan kami, kelekaan kami, kelalaian kami, maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Jangan kau biarkan hati kami keras ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, dalam kesempatan ini kami mengingat Rasul-Mu. Lembutkan hati kami ya Rabb. Engkau yang memiliki hati kami, Engkau yang memiliki jiwa kami, Engkau yang memiliki sanubari kami. Milikmu ya Allah diri ini ya Allah, ya Rahman. Kami mohon kepadamu dengan keberkatan Rasulullah yang kami peringatinya pada hari ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan kesalahan kami, ampunkan kesalahan kami, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Kami mengaku di saat ini di dalam ruangan rumahmu ini ya Allah, kami terlalu banyak dosa ya Allah. Diri kami penuh dengan kemaksiatan.
Diri kami bergelumang. Ya Allah, kebatilan, kezaliman, kemungkaran. Ya Allah, bagaimana kami ingin menghayati sunnah Rasul-Mu, ya Allah. Sedangkan selepas kami keluar dari ruangan ini, kami akan melihat maksiat di negara kami. Kami tidak dapat mengelak mata kami, ya Allah. Ketika kami tidak mau keluar dari rumah kami, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami akan membuka TV, ya Allah. Di dalam siaran pun ada maksiat, ya Allah. Bagaimana kami ingin mengelak maksiat mata kami, ya Allah. Kalau maksiat mata, ya Allah, begitu bergelumang, bagaimanakah, ya Allah, kami akan melihat Rasul-Mu? Bagaimana kami ingin melihat wajah Nabi-Mu? Bagaimana kami ingin melihat cahaya indah Nabi-Mu, ya Allah. Sedangkan mata kami penuh dengan maksiat, ya Allah. Kesempatan ini kami mohon kepadamu, ya Rabb, agar Kau ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami, dengan keberkatan kesucian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyayangi diri kami, ya Allah. Agar kami dapat melihat Rasul-Mu, agar tidak terhijab mata kami dengan maksiat, ya Allah, sehingga kami dapat melihat indahnya cahaya kekasih-Mu, ya Allah. Sebelum Kau sampaikan ajal kami, sebelum Kau cabut nyawa kami, sebelum kami kembali menemui-Mu, ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kesempatan kami untuk melihat Rasul-Mu, ya Allah. Dalam tidur kami, dalam mimpi kami, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah, apakah masih ada harapan bagi diri kami, ya Rabb? Kami mohon pada setiap yang hadir di ruangan masjid ini, ya Allah, Kau perlihatkan Rasulullah dalam kehidupan kami ini, ya Allah, sebelum sampai ajal kami, ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa rasulikal mujtaba. Ya Allah, kami sadar semua yang hadir di Masjid Sultan ini, ya Allah, tangan-tangan kami penuh dengan dosa, ya Allah. Tangan-tangan kami penuh dengan kemaksiatan, ya Allah. Tangan-tangan kami telah melakukan kedurjanaan, ya Allah. Apakah layak bagi kami nanti ketika kami dikumpulkan di yaumil mahsyar untuk bersalaman dengan kekasih-Mu, untuk bersalaman dengan Rasulullah, ya Allah. Apakah masih ada kesempatan untuk kami menyentuh tangan lembut Rasul-Mu untuk bersalaman dengannya, ya Allah, untuk mencium tangan Rasul-Mu, sedangkan tangan kami kotor, ya Allah. Ya Rabb, kami mohon dalam kesempatan ini, sebelum kami keluar dari ruangan ini, ya Allah, Engkau Kau sucikan hati kami, Kau bersihkan jiwa kami, sanubari kami, pikiran kami, seluruh anggota kami, ya Allah, agar kami dapat bertemu dengan Rasul-Mu. Jangan Kau sia-siakan kehadiran kami, ya Allah. Seandainya selepas kami keluar dari ruangan ini, kami menemui ajal kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, disebabkan kehadiran kami di ruangan ini untuk mencintai Rasul-Mu, terangi kubur kami dengan cahaya Rasul-Mu, ya Allah. Luaskanlah kubur kami dengan cahaya Rasul-Mu, ya Allah. Ringankanlah siksa kubur kami dengan cahaya Rasul-Mu, ya Allah. Ya Rahman, fataqabbal minna ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Akramal Akramin. Allah,
Sampaikan selawat rindu kami kepada kekasih-Mu. Sampaikan selawat kasih kami, cinta kami kepada kekasih-Mu. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita berpisah, sebelum kita mengakhiri majelis ini, mari kita hadirkan hati kita. Kita hadirkan jiwa kita. Kita satukan sanubari kita. Kita tundukkan pemikiran kita. Hadirkan bersama Rasulullah. Hadirkan bersama Rasulullah. Ketahuilah, ketika hidupnya Rasulullah, hayatnya Rasulullah sentiasa mengingatkan tentang umatnya. Apalagi umat akhir zaman. Marilah kesempatan ini kita mengingat Rasulullah dalam hati. Bawalah Rasulullah ke dalam hatimu. Masukkan Rasulullah ke dalam jiwamu. Datangkan Rasulullah ke dalam sanubarimu. Tundukkan jiwamu. Dan sampaikan selawat penuh kelembutan kepada kekasihmu. Sampaikanlah selawatmu kepada Rasulullah. Bukankah kau merindui Rasulullah, wahai saudaraku? Bukankah kau mencintai Rasulullah, wahai saudaraku? Wahai jamaahku, bukankah engkau ingin bertemu dengan Rasulullah? Sekarang ini, di sini, di tempat ini, sampaikan selawat dan salammu kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan selawat dan salam rindu kami kepada kekasih-Mu. Ya Allah, berikan kesempatan bagi diri kami. Seandainya ajal kami masih jauh lagi ya Allah, agar kami dapat berada di depan rumah Rasul-Mu. Kabulkan permintaan kami ya Allah. Kami terlalu rindu untuk menyampaikan salam kepada Rasul-Mu di depan pintu rumahnya ya Allah. Sampaikan kami kepada Madinah Rasul-Mu ya Allah. Ya Rab, Ya Karim, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Engkau melihat kami di ruangan ini ya Allah. Dekaplah kami dengan rahmat-Mu. Dekaplah kami dengan maghfirah-Mu. Fataqabbal minna ya Allah, Ya Karim, Ya Dzal Jalal wal Ikram, wa ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang berbahagia, saya rasa cukup sudah dengan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Daripada Ustadz T.M. Fauzi, daripada Ustadz Nurdros, dan selepas ini nanti insya Allah sebagai penutup membawa kita mengharungi akhirnya majelis guru kami yang membimbing diri kami, Ustadz Hasbi Hasan. Saya rasa cukup sudah kita didoktrin, cukup sudah jiwa kita diasah, digasak dengan kecintaan air mata Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, cuman satu saya ingin bertanya. Tolong jawab yang jujur. Yang jujur. Jangan pernah membohongi hati kita. Semua yang ada di sini, bapak kita, ibu-ibu kita, adik-adik remaja kita, kalau kita benar-benar menjiwai Rasulullah, menyampaikan selawat dan salam kepadanya, saya ingin tanya, ayo jawab yang jujur. Melinang atau tidak air mata kita? Melinang atau tidak? Menangis atau tidak? Yang jujur semua, saya ingin semuanya menjawab. Kalau kita benar-benar beri salam kepada Rasulullah, bawa masuk Rasulullah ke dalam hati kita, kita menangis atau tidak? Saya ingin bertanya, kenapa kita nangis? Ayo, Pak Haji bilang tadi, Pak Haji menangis. Kenapa kita menangis? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang anak remaja yang penuh dengan dosa pun,
ketika bawa Rasulullah ke dalam jiwanya, pasti dia akan menangis. Why? Kenapa? Teman-teman, mari kita belajar tentang aspek yang dipanggil dengan the law of attraction. The law of attraction, kita tahu ada daya the law of gravity. Kalau saya jatuhkan tasbih ini, kalau saya lepaskan tasbih ini, dia jatuh atau naik? Dia akan jatuh. The law of gravity. Teman-teman, dalam sistem energi, ilmu kuantum dalam ilmu fisik, kita ada satu lagi dipanggil undang-undang kuantum dengan nama the law of attraction. Yang satu daya tarik, yang satu daya lepas. Apabila kita melepaskan dengan kuat, dia akan datang lebih kuat. Saya tanya tadi, kenapa kita menangis? Itu disebabkan 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah sentiasa memikirkan umatnya di akhir zaman dalam liningan air mata. Tidak pernah Rasulullah memikirkan kita tanpa melinang air mata. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika selepas salat Isya sudah ngantuk tidur, melihat Rasulullah masih meneruskan salatnya. Ketika sadar di awal malam, melihat Rasulullah masih sujud, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin masih sambungkan lagi tidurnya. Ketika bangun di pertengahan malam, melihat Rasulullah tidak ada di sampingnya, masih lagi sujud, Sayyidatina Aisyah membiarkan. Sampai di penghujung malam, Sayyidatina Aisyah sadar Rasulullah masih sujud. Sayyidatina Aisyah takut Rasulullah wafat ketika sujudnya di dekat dengan Rasulullah. Ketika itu terdengar gelegaknya jiwa Rasulullah menangis, bukan lagi terisak, tetapi seolah-olah menahan meraungnya itu tadi. Bagaikan gelegaknya air dada Rasulullah menahankan sebab nangisannya. Ketika dalam sujud, basah tempat sujudnya, mengalir air mata Rasulullah. Sehingga Sayyidatina Aisyah menantikan sehinggalah Rasulullah bangkit dari sujudnya. Bayangkan, dari awal malam sampai penghujung malam Rasulullah sujud. Ketika bangun, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Kenapa lagi? Apa lagi yang kau inginkan ya Rasulullah? Engkau nak apa lagi ya Rasul? Surga sudah memang untukmu, kenikmatan untukmu. Engkau diangkat menjadi Rasul. Apa sebenarnya yang buat engkau nangis ya Rasulullah? Apa lagi yang kau minta kepada Allah?" Apa jawab Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah? "Ya Aisyah, wahai istriku, kau beruntung karena engkau berada di depanku. Sahabat-sahabatku semua beruntung karena mereka melihat aku, mendapatkan langsung dariku. Tapi aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana umatku nanti di akhir zaman? Bagaimana mereka yang tidak pernah melihat aku? Bagaimana keadaan mereka ya Aisyah? Apakah kau boleh menjawab aku?" Aku menangis minta kepada Allah agar mereka diampunkan dosa-dosanya, karena mereka tidak pernah bertemu denganku. Rasulullah menangis untuk siapa? Mohon keampunan untuk kita. Tuan-tuan, hidupnya Rasulullah berjuang meninggalkan kehidupannya yang penuh dengan nikmat. Kalau seandainya Rasulullah ingin nikmat, hanya semata-mata memikirkan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Kita. Kita berada di akhir zaman, dalam keadaan yang penuh dengan huru-hara kenikmatan. Para jamaah yang berbahagia,
Coba kita lihat. Rasulullah menangis mengingat kita. Mengingat umatnya. Justru itu dalam konteks sains yang saya sebutkan tadi, ketika kita mengingat Rasulullah, the law of attraction itu datang. Energi itu kembali. Rasulullah menangis mengingat umatnya. Ketika kita benar-benar mengingat Rasulullah, kita kembali pula menangis. Jadi orang yang tidak boleh menangis, jiwanya sedang keras, sedang dihijab oleh syaitan. Jangan kau cinta kepada Rasulullah. Jangan kau kasih kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sesungguhnya semua yang hadir ini, saya yakin semua sayang kepada Rasulullah. Semua cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada seorang yang berjiwa patriotik. Belum ada pemimpin negara yang menyatakan berkobar-kobar dalam kampanyenya. Undilah saya akan menjaga hal ehwal rakyat saya. Dia akan menjaga sehingga akhir hayatnya saja. Walaupun jiwanya sebagai seorang pahlawan besar, menjaga kepentingan rakyat, titik sampai akhir hayatnya saja. Lepas kematian, nafsi-nafsi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menangis, terseduh sedan. Rasulullah tegur, ya Humaira, lima tabki, kenapa kau menangis? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku teringat ketika engkau menggambarkan, memperistiwakan berkenaan dengan neraka. Aku takut ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah nanti ketika ada akhirat, di yaumil mahsyar, aku akan masih sempat mengingat dirimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak ada siapa yang akan mengingat orang lain, melainkan dia masing-masing akan coba menyelamatkan dirinya dan mengingat dirinya saja. Seorang ibu yang sayang kepada anaknya pun akan lupakan tentang anaknya. Ada 3 tempat. 1, di Sirat. Ketika meniti jurang neraka dengan titian sirat, maka ketika itu tak ada siapa yang akan mengingat orang lain. Kekasihnya macam mana sekalipun, dia tidak akan ingat, yang dia fikir tentang dirinya. Pertama. Kedua, ketika menerima kitab, ketika kita menerima apa yang kita buat, Bapak Ibu, mungkin orang yang dekat kepada kita pun tidak tahu kita buat maksiat. Tapi nanti apabila kitab kita, catatan amalan kita ditampilkan di depan, waktu itu kita sudah tidak tengok orang lain lagi. Kita takut dengan amalan yang telah kita lakukan. Kita takut dengan perbuatan yang telah kita lakukan. Ketika itu kita tidak mengingat siapa-siapa. Yang ketiga, di mizan, ketika timbangan, semua kita dalam keadaan ketakutan. Timbangan aku berat atau tidak? Saya ingin tanya, siapapun kita pada hari ini, berapa banyak pun amalan yang telah kita lakukan, siapa yang boleh jamin? Siapa yang tahu amalan mana yang telah diterima oleh Allah? Ayo. Amalan mana yang kita buat yang sudah confirm Allah terima? Tak ada kan? Saya sendiri tidak tahu. Salat mana yang Allah terima? Puasa saya yang mana yang Allah terima? Zikir saya yang mana yang Allah terima? Tak ada satu orang pun yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat kita takut. Apakah salat kita lakukan selama ini, zikir kita, selawat kita, Allah terima atau tidak? Ataupun Allah buang jauh-jauh sehingga timbangan kita menjadi timbangan yang ringan. Yang berat adalah dosa. Kita waktu itu tidak pikirkan. Tak ada satu orang pun memikirkan orang lain di waktu itu. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, ada seorang yang luar biasa. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memikirkan tentang dirinya. Perjuangan Rasulullah sungguh luar biasa. Rasulullah berjuang mengingat umatnya bukan hanya ketika hayatnya, ketika hidupnya, tetapi juga walaupun sudah sampai di yaumil mahsyar masih lagi mengingat umatnya. Fantastik, luar biasa. Bayangkan para jamaah yang dirahmati Allah.
Sayyidina Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mendapatkan syafaatmu nanti ya Rasul? Ketika di yaumul mahsyar?" Kata Rasulullah, "Aku akan memberikan itu kepadamu." "Ya Rasulullah, bagaimana nanti di yaumul mahsyar aku ingin mencari dirimu ya Rasulullah untuk menyelamatkan diriku?" Kata Rasulullah, "Pertama sekali engkau cari aku di sirat, di titian sirat itu, antara dua jurang neraka. Aku ada di situ." Apa yang Rasulullah buat di situ, Bapak Ibu? Ketika semua orang sedang sibuk memikirkan diri sendiri, selamat atau tidak, nih bawah jurang neraka, ngaumannya neraka menggelegar, sehingga malaikat pun takut dengan ngaumannya neraka itu tadi. Apa Rasulullah buat di situ? Ya Allah, dari umatnya yang pertama yang meniti titian sirat, sehingga umatnya yang terakhir, Rasulullah berada di penghujung sirat. Rasulullah buat apa di situ? Rasulullah mendoakan, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Ya Allah, tolong selamatkan itu umatku ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Jangan kau tergelincirkan dia ya Allah. Tak pikirkan dirinya, yang dia pikirkan siapa? Umatnya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita ada hutang dengan Rasulullah. Selama ini Rasulullah mengingat diri kita ketika hidupnya, sampai kewafatannya, sampai bangkit balik. Sekarang saya nak tanya, berapa banyak di kalangan kita yang 24 hours mengingat Rasulullah? Ayo. Kita banyak, betapa besarnya jasa Rasulullah kepada kita. Kita ada berhutang dengan Rasulullah. Jadi salahkah kalau seandainya kita ingin membalas jasa Rasulullah dengan selawat? Sehingga ada yang di luar sana bilang, untuk apa kau berselawat? Untuk apa kau berkumpul untuk berselawat? Sedangkan Rasulullah bersendirian hanya mengingat orang yang sedang berkumpul di yaumul mahsyar. Ya Allah, kalau itu umatku tolong selamatkan ya Allah. Apakah salah ketika kita berkumpul mengingat Rasulullah SAW dan menyebut namanya, ketika Rasulullah zikirnya adalah umatnya? Dapat. Tonton dirahmati Allah, justru itu perbanyakkan selawat. Kemudian kata Sayyidina Anas, seandainya aku tidak bertemu engkau di situ ya Rasulullah, aku mau cari engkau di mana? Carilah aku di mizan, di tempat timbangan. Aku berada di situ. Untuk apa Rasulullah buat di situ? Di tempat timbangan. Rasulullah bilang, ya Allah, ini umat aku ya Allah. Amalan dia tidak banyak, umurnya pendek ya Allah, tidak seperti umat-umat yang terdahulu umurnya panjang. Amalannya sedikit ya Allah. Aku mohon kepadamu dengan selawatnya, dengan zikirnya, aku mohon ya Allah agar kau beratkan timbangannya. Rasulullah terus berdoa di situ. Kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, seandainya aku tidak menemukan engkau di situ ya Allah, ya Rasul, aku nak jumpa engkau di mana lagi ya Rasulullah? Rasulullah bilang, cari aku di haud, di telaga. Aku ada di sana. Untuk apa? Rasulullah menyambut umatnya yang tadi sudah di mizan dalam timbangan, kemudian meniti titian sirat. Rasulullah bergegas lari masuk ke dalam haudnya, ke telaganya. Untuk apa? Ingin memberi minum kepada umatnya yang dalam keadaan kehausan. Fantastik ya Allah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW hanya untuk umatnya. Sekarang saya nak tanya, apa balasan kita untuk Rasulullah? Apa yang telah kita lakukan untuk Rasulullah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perbanyakkan selawat. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW menyatakan bahwa perluaskan ilmu. Perluaskan jurang ilmu itu tadi. Apalagi ilmu yang membawa kepada cinta Allah, cinta Rasul. Alhamdulillah saya apabila berjumpa dengan Tok Wan tadi, saya rasa sudah berapa tahun saya tidak bertemu dengan Tok Wan. Saya menghormati Tok Wan bukan karena dia punya jawatan, bukan karena beliau adalah orang yang punya pangkat di Singapura, bukan. Saya menghormatinya karena saya adalah murid kepada ayahnya. Saya sempat belajar dengan almarhum Syekh Zuhri Mutammim, sempat mengalirkan tafsir Ibnu Katsir ke dalam jiwa saya.
belajar dengan beliau walaupun saya masih kecil. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka untuk mendapatkan berkah dari guru itu tadi, maka saya perlu menghormati putranya. Semoga Tok Wan diberikan keberkatan hasil daripada seorang ulama besar, almarhum Kiai Zuhri Mutammim. Tuan rahmati Allah, anak-anak sekarang tidak kenal siapa Kiai Zuhri Mutammim. Bapak-bapak kita pasti akan kenal seorang ulama besar. Kita ingin melahirkan lagi ulama-ulama yang semacam itu. Mari, tuan-tuan, saya melihat LBKM begitu berusaha. Bukan hanya memberikan beasiswa kepada para pelajar-pelajar sekular, mereka mengorak langkah, Encik Suhaimi kita, mengorak langkah untuk apa? Membangkitkan kembali martabat asatizah agar masuk keluar berjuang. Membangkitkan semangat ketauhidan, membangkitkan semangat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, mau tak kita support insan-insan yang ingin dibangkitkan untuk membawa generasi, the next generation, anak cucu kita memegang panji-panji tauhid, memegang panji-panji Rasulullah di tangan para asatizah kita lah. Anak-anak ini nanti akan bangkit. Kita tak mau anak-anak kita membesar menjadi anak-anak yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, saya yakin, saya tahu tadi di majelis sudah pun jalankan tabung, betul? Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, demi perjuangan Rasulullah, ayo mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang sanggup memberikan pinjaman ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang terbaik. Tadi keluarkan yang paling baik ataupun yang setengah-setengah. Ayo ngaku aja. Mari. Ini berjuang melawan nafsu kita sendiri. Yang tadi keluarkan cuma yang sikit-sikit atau yang betul-betul banyak. Tak berani nak jawab pasal keluarkan sikit kan? Tuan-tuan, saya minta pihak LBKM sudah siap. Ada? Pihak LBKM sudah siap. Bapak Ibu, mari keluarkan yang paling banyak. Kalau tadi keluarkan $2, sekarang keluarkan $10. Yakin atau tidak dengan Allah? Ini banyak yang tak yakin. Ini akidah tengah rosak nih. Dirosakkan dengan dunia. Yakin atau tidak dengan Allah? Yakin. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Tak Ustaz, saya kerja. Saya keluar pagi, balik petang, sambung lagi malam, ngotem lagi. Ngotem itu overtime. Tuan-tuan, saya nak tanya, yang kasih kita tulang 4 kerat untuk bekerja siapa? Yang kasih kita otak untuk memikir pekerjaan siapa? Yang kasih kita rezeki sebenarnya siapa? Allah. Sekarang Allah bilang, aku nak pinjam. Kalau pinjam, wajib kasih balik tak? Wajib kasih balik. Sekarang yang pinjam siapa? Allah. Kalau yang pinjam Allah, syarat-syarat dalam hukum fikih, kalau ada orang pinjam, kita kena ingatkan. Sekarang yang pinjam siapa? Allah yang minta pinjam. Dan Allah bilang, pinjamkan aku yang paling baik. Ad'afan katsira. Ad'afan hasanan. Yang paling banyak, yang paling baik. Jadi yang minta pinjam big boss. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Aku akan kembalikan balik. Satu, minta balik dengan Allah. Tak senonoh Ustaz, kita dah kasih minta balik. Minta kerana Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Minta, ya Allah, tadi aku dah kasih $10. Ini Ustaz Syafiq, gara-gara Ustaz Syafiq. Nah, dia minta lagi 50. Ya Allah, aku minta tambah lagi ya Allah. Tolong nanti balas balik, ganti aku balik ya Allah. Bukakanlah hati bos aku ya Allah. Bonus tahun ini kasih 3 bulan sekali ya Allah. Yang lain semua dapat 2 bulan, aku 3 bulan. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayo, mari, semangat. Boleh? Ayo kita berjuang. Jangan calang-calang. Biar saya mulakan dulu. Kepimpinan harus melalui tauladan. Mana tabungnya? Saya tak nampak tabung macam mana? Mana dia? Ada? Mana tabungnya? Ayo keluarkan. Mari. Bismillah. Saya tahu lepas ini ada Ustaz yang tidak, nanti saya tak tahu.
Oh, ada dekat pintu. Nah, minta tolong. Pak Haji, tolong nanti Pak Haji itu masukkan nanti insya-Allah. Nah, saya tak tahu dekat mana. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya akan serahkan ini kepada sahibul majlis. Tapi ingat, janji keluar ini nampak tabung LBKM, betul? Tabung LBKM tolong masukkan. Janji dengan siapa? Dengan Allah. InsyaAllah, jangan lupa ketika kita berikan itu tadi, minta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, terima kasih di atas segala perhatiannya. Mohon maaf kekurangan. InsyaAllah, semoga hati kita, jiwa kita sentiasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kepada guru kami, sahibul majlis. Saya berundur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.